perkenalkan nama saya Eduardo Dwi Laksono. Saya mahasiswa semester 7 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaparsna. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakan tugas bahasa Sanskerta, yaitu tentang pengetahuan kita tentang deklinasi. Nah, deklinasi adalah perubahan bentuk kata atau kalimat yang umumnya untuk mengekspresikan makna dari sebuah kata atau kalimat tersebut. Deklinasi juga memiliki makna perubahan akhir kata dari akar kata benda. Deklinasi merupakan pembentukan yang dilakukan terhadap kata benda atau sifat kata ganti dan kata bilangan dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang layak digunakan dalam tatanan sebuah kalimat atau bentuk wacana. Nah, di sini ada akar kata, stem, dan akhiran ending. Setiap nominal word, kata benda, dan kata sifat memiliki dua bagian penting, yaitu sebuah akar kata atau stem dan sebuah akhiran atau ending. Contoh, simha plus h dibaca simha, yang artinya singa. Nah, contoh di atas merupakan kombinasi dari akar kata dengan akhiran yang membentuk kalimat lengkap. Nah, di sini ada faktor penting deklinasi. Dalam bahasa Sanskerta, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam deklinasi adalah jenis kelamin, jumlah kata, kaidah, jenis kelamin atau genders. Dalam bahasa Sanskerta, bukan hanya manusia dan binatang yang memiliki jenis kelamin, kata benda, sifat, dan lainnya juga memiliki jenis kelamin, sehingga deklinasi dalam bahasa Sanskerta sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dalam bahasa Sanskerta terdapat 3 macam jenis kelamin sebagai berikut. Yang pertama itu ada maskulin, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua ada feminim, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin wanita. Yang ketiga ada neuter, atau yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin netral. Nah, di sini ada contoh juga, simho gacati, yaitu maskulin. Yang kedua ada simha gacati, yaitu feminim. Yang ketiga ada vanam asti, yang berarti neuter. Ada beberapa akar kata nominal bisa menggunakan ketiga jenis kelamin ini, tetapi akar kata benda biasanya memiliki jenis kelamin yang sudah pasti. Contoh, yoga maskulin, niti feminim, dan nirwana atau neuter. Bagaimana menentukan jenis kelamin? Biasanya kita bisa menentukan jenis kelamin dengan melihat bunyi akhiran dari sebuah akar kata sebagai berikut. Kata benda akar kata dengan akhiran a tidak mungkin berjenis kelamin feminim. Yang kedua, kata benda atau akar kata dengan akhiran a, i, dan u semua hampir berjenis kelamin feminim. Kata benda atau akar kata dengan akhiran tra dan ana sudah berarti berjenis kelamin netral. Nah, di sini ada 3 jenis jumlah numbers. Dalam bahasa Sanskerta dikenal adanya 3 kategori jumlah sebagai berikut. Yang pertama ada singular, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah hanya satu atau tunggal, atau sekumpulan yang dianggap satu. Ya, ini ada contoh, simhah pasyati, seekor singa sedang melihat. Yang kedua ada dual, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah 2. Ini ada contoh, simhau pasyata, 2 ekor singa sedang melihat. Ketiga ada plural, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah lebih dari 2 atau bisa disebut jamak. Ini ada contoh, simhah pasyanti, sekumpulan singa sedang melihat. Nah, di sini ada juga 8 kaidah tata bahasa. Bahasa Sanskerta memiliki 8 kaidah tata bahasa wibakti untuk mengekspresikan sesuatu kata atau kalimat dalam makna yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama ada pratama atau nominatif. Kaidah nominatif tata bahasa
nominatif benda, atau dengan kata lain disebut sebagai subjek dari sebuah kalimat. Nah, di sini kata kuncinya adalah H. Yang kedua ada sambodhana, vokatif. Kaidah vokatif tata bahasa vokal, seruan, ajakan, panggilan O. Sambodhana juga bisa diposisikan pada bagian terakhir dari kaidah. Nah, di sini kata kuncinya he atau o. Yang ketiga ada dwitiya, akusatif. Kaidah akusatif tata bahasa akusatif, objek dari kata kerja atau objek dari sebuah kalimat. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu M. Nah, di sini yang keempat trutiya, instrumental. Kaidah instrumental tata bahasa instrumentalis, alat. Yang di sini kata kuncinya adalah ena. Yang kelima ada caturti, datif. Kaidah datif tata bahasa datif seperti kepada atau untuk. Nah, di sini kata kuncinya adalah aya. Nah, di sini yang keenam pancami, ablatif. Kaidah ablatif tata bahasa ablatif, sesuatu yang berasal atau bergerak karena objek. Ya, di sini kata kuncinya a atau at. Yang ketujuh ada satsi, genetif. Kaidah genetif tata bahasa genetif, kepunyaan. Dari sini ada kata kuncinya sya. Yang kedelapan yang terakhir saptami atau lokatif. Kaidah lokatif tata bahasa lokatif menunjukkan tempat, hampir sama dengan di. Kata kunci di sini adalah e. Nah, di sini juga ada kelompok akar kata, stem families. Akhiran kata benda nominal stem bisa memiliki akhiran dengan bunyi yang berbeda. Sebagai contoh, akhiran a, simha, itu singa jantan. Akhiran i, agni atau api. Akhiran as, manas, artinya pikiran. Kita bisa mengelompokkan akar kata berdasarkan bunyi akhiran dari setiap kata dan memberikan istilah penyebutan akhiran. A atau stem, akhiran i, stem, akhiran u, stem, seterusnya. Dengan demikian kita bisa membagi akar kata menjadi 5 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok akhiran a, nada pendek atau a-stem. Kelompok akhiran a panjang dan i panjang dan u panjang, nada panjang. Kelompok akhiran i dan u, nada pendek. Yang keempat, kelompok akhiran r. Yang kelima, yang terakhir adalah kelompok akhiran yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang deklinasi dalam bahasa Sanskerta yang saya pahami. Mungkin bila ada kesalahan dalam pemikiran saya atau pengetahuan saya tentang deklinasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, namo amitobo.